Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, tetap semangat pagi ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas tentang operasi komposisi, sekarang kita mau bahas tentang operasi inverse. Oke, inverse itu apa sih sebenarnya? Inverse itu sebenarnya kebalikan, dibalik. Nah, ini ada langkah-langkah menentukan inverse fungsi. Yang pertama, ubah fx menjadi y. Jadi fx itu sebenarnya adalah y. Jadi kan biasanya kalau fx, fungsi itu ada yang begini, fx sama dengan x plus 3. Berarti itu sama aja kayak y sama dengan x plus 3 gitu. Ya, jadi fx itu adalah y-nya sebenarnya. Lanjut, langkah yang kedua, ganti variabel x jadi y dan variabel y jadi x. Jadi disafal nih, yang tadinya x jadi y, yang tadinya y jadi x. Terus yang langkah ketiga, buat persamaan jadi y sama dengan. Ya, jadi tadinya kan pasti karena udah diganti jadi x, jadinya kan x sama dengan berapa y gitu ya. Nah, ini sekarang langkah ketiga kita buat jadi y sama dengan. Tuh, dipindah ruas gitu-gitu ya. Yang keempat, ubah Y menjadi F inverse X. Jadi inverse itu lambangnya begini. F pangkat min 1X gitu. Itu namanya F inverse. Oke, sekarang kita mau cari ya. Menentukan formula inverse fungsi Y sama dengan Fx. Jadi biasanya fungsi itu ya, inverse itu yang sering banget muncul itu adalah ketika fx sama dengan ax plus b. Ini bentuk yang pertama. Fx sama dengan ax plus b. Contoh. Tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 3x min 4. Nah, sama. Artinya kenapa ax plus b? Nah, dia x-nya variabelnya cuma ada 1 dan pangkat 1. Nah, ini x-nya pangkat 1, ini juga pangkat 1 nih si 3x-nya nih pangkat 1. Makanya ax plus b. Nah, berarti a-nya 3, b-nya min 4 gitu. Gimana cara mencari inverse-nya? Oke, kita jawab. Pertama, tulis ulang fungsinya. Seperti langkah yang tadi, pertama fx-nya diganti pakai y. Nah, berarti jadinya y sama dengan 3x min 4. Jadi langkah pertama fx-nya diganti pakai y. Langkah kedua, ganti x-nya jadi y, y-nya jadi x. Nah, berarti yang ini, y yang ini berubah jadi x. X yang ini berubah jadi y. Berarti jadinya gimana? Nah, x sama dengan 3y min 4. Jadi diganti aja gitu tuh. Nah, gitu ya. X sama dengan 3y min 4. Udah begini langkah selanjutnya apa? Ubah jadi y sama dengan. Nah, ini kan x sama dengan. Nah, kita mau ngerubah jadi y sama dengan sekian. Berarti kalau mau ngerubah jadi y sama dengan, y-nya kan adanya di sini nih. Berarti yang ini min 4 pindah ruas dulu. Berarti min 4 pindah ruas ke belah sini. Berarti menjadi positif 4. X plus 4 sama dengan 3Y tetap. 3Y itu kan 3 dikali Y. Nah, berarti si 3-nya harus pindah. Karena kita mau buat cuman jadi Y sama dengan. 3-nya pindah. Berarti, sebelum pindah dia katanya dibikin sama dulu. Sama ya. Pindah dulu 3Y-nya biar enak sini. Sama, boleh deh. X plus 4 sama dengan 3Y. 3Y sama dengan X plus 4 sama. Nah, udah begini berarti kan 3Y 3 dikali Y. Sama dengan X plus 4. Berarti kalau Y aja, 3-nya harus pindah ruas. 3Y itu 3 dikali Y. Perkalian kalau pindah ruas berubah jadi pembagian. Berarti X plus 4, semua yang di sini, itu X plus 4 dibagi sama 3. Udah dapat Y sama dengan, maka inverse-nya udah dapat. Maka F inverse-nya adalah yang ini. X plus 4 plus 3. Gitu ya. Nah, atau secara gampangnya gini. Kalau misalnya ada fungsi fx sama dengan ax plus minus b, jadi boleh dipilih, boleh plus atau boleh minus, tergantung situasi kondisinya. Maka inverse-nya itu adalah jadinya begini. X dibalik. Kalau tadinya di sini positif, berubah jadi negatif. Kalau tadinya di sininya negatif, berubah jadi positif di inverse-nya. B per A.
ya. Jadi X plus minus B per A. Kalau misalnya inverse-nya begini. Fungsi X-nya, Fx-nya begini. AX plus minus B berarti F inverse X sama dengan X minus plus B per A. Contoh lagi misal, ada Fx sama dengan 5X min 2. 5X min 2, berarti A-nya 5 kan? X min 2, B-nya min 2. Ya udah, berarti inverse-nya X karena di sini tadi min 2 berubah jadi plus 2 per A-nya berapa tadi? 5 dan seterusnya. Pokoknya kayak gitu. Cara gampangnya rumusnya yang ini. Lanjut ya. Nah, ini ada fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ini juga sering banget muncul nih kalau disuruh mencari inverse. Contoh, tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Biar gampang kita tentuin aja dulu. A-nya berapa? 2. Ya kan? B-nya berapa? Min 1. Nih, B-nya min 1. C-nya berapa? 3. D-nya 5. Kita mau menentukan inverse dari fungsi tersebut. Caranya gimana? Tulis ulang. Fungsinya kita tulis ulang. Terus langkah yang pertama, ganti fx pakai y. Tuh, y sama dengan ini tetap tulis ulang. Udah begini gimana lagi? Ganti x jadi y, ganti y jadi x. Nah, jadinya begini. Tadinya ini y berubah jadi x, tadinya ini x, x 2x sama 3x berubah jadi y. 2y min 1 per 3y plus 5. Ganti dulu begitu. Nah, udah begini kita mau buat jadi y sama dengan. Kalau dia pecahan, dengerin. Kalau dia pecahan, maka yang bawah, selalu yang bawah, dikali ke samping ke sini. Dikali ke x. Berarti jadinya kayak gini. X dikali sama yang bawah. 3y plus 5. Sama dengan yang atas. 2y plus min 1. Selalu begini. Jadi jangan bingung. Kalau ada pecahan yang bawah, kaliin ke samping sana. Pindah ruas gitu. Nah, pindah ruas dikali jadinya. Berarti X dikali 3y plus 5 sama dengan 2y min 1. Udah begini gimana? X-nya kaliin ke dalam. X dikali 3y. Tempelin aja. Berarti 3xy. X dikali 5. Berarti jadinya plus 5x sama dengan 2y min 1. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, udah begini kan kita mau ngerubah jadi y sama dengan. Pilih mana yang ada y-nya. Nah, yang ini yang ada y-nya, Bu. 3xy sama 2y. Yang ada y-nya kan itu kan. Sedangkan kita mau buat jadi y sama dengan. Gabungin. Yang ada y-nya satuin berarti. Berarti siapa yang pindah ruas? 2y pindah ruas ke sini. 2y tadinya positif pindah ruas ke sebelah sini. Jadi negatif. 5x tadinya positif pindah ruas juga dia ke sini. Jadi yang pindah tuh 5x sama 2y. 2y pindah ke kiri, ya kan? 5x pindah ke kanan. Berarti jadinya beginilah. Tuh, 3xy min 2y sama dengan min 5x. Karena 5x-nya pindah, tadinya positif berubah jadi negatif, min 1. Min 1-nya tetap karena dia nggak pindah ruas. Udah begini gimana? Lihat ruas yang sebelah kiri. Yang ini ada y-nya, yang ini juga ada y-nya. 3xy min 2y. Tuh, sama-sama ada y-nya kan? Culik y-nya, ambil y-nya, keluarin y-nya. Berarti jadinya gimana? Nah, kalau y-nya keluar berarti, y-nya keluar. Tadinya 3xy, y-nya keluar, berarti di dalam tinggal 3x. Min 2y. Tadinya min 2y. Y-nya keluar tuh dia diculik. Berarti tinggal min 2 gitu. Oke ya. Jadi yang di dalam adalah 3x sama min 2. Karena y-nya udah diculik keluar tadi ya. Berarti jadinya persamaannya begini. Y dikali 3x min 2 sama dengan min 5x min 1. Perkalian. Y dikali ya kan. Kalau kita mau buat jadi y sama dengan, berarti 3x min 2-nya harus pindah ruas.
Tadi Ibu bilang perkalian kalau pindah ruas berubah jadi pembagian. Berarti jadinya gimana? Y sama dengan yang sebelah sini min 5x min 1 karena dia nggak pindah ruas per atau dibagi ya sama yang ini 3x min 2. Udah dapat Y sama dengan berarti dapat inverse-nya. F inverse X-nya adalah min 5x min 1 per 3x min 2. Atau ada juga formulanya yang lebih cepat, yang lebih gampang. Jadi kalau misalnya ada fungsi kayak gini nih, fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka cara ngerjainnya a sama d tinggal dibalik. A sama D tinggal dibalik. Berarti A dibalik ganti tanda. A tadinya di atas, pindah ke bawah. Tadinya A-nya positif, pindah ke bawah berubah jadi negatif. D tadinya di bawah, pindah ke atas. D tadinya positif, pindah ke atas jadi negatif. Jadi intinya kalau misalnya fungsi yang kedua ini, kalau pecahan begini, AX plus B per CX plus D, tinggal A sama D-nya dibalik. Berubah tanda A sama D-nya aja. A itu ciri-cirinya yang di atas dan ada X-nya. D itu ciri-cirinya yang di bawah dan tidak ada X-nya. Cek lagi. Coba bener nggak sih yang ini? Nih, 2X min 1 per 3X plus 5. A-nya berarti yang mana? 2 kan? D-nya berarti yang mana? Plus 5. Ya udah tinggal dibalik. 2 tadinya positif, turun ke bawah. Berubah jadi negatif, makanya jadinya min 2 inverse-nya. Plus 5 tadinya positif, ini D kan, plus 5 positif, naik ke atas ini dia, berubah jadi negatif, makanya jadi min 5x. Tuh yang ininya tetap, ininya tetap min 1, tuh ngikutin. Ininya tetap positif 3x. Gampang ya? Nah, caranya begitu. Jadi kalau misalnya fungsi yang kayak gini nih, tentuin A, B, C, D-nya dulu, berarti A sama D-nya dibalik ganti tanda. Oke ya, lanjut. Ini fungsi yang ketiga dan ini agak ribet. Jadi harap perhatikan dan dengerin baik-baik. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c. Kalau fungsinya bentuknya persamaan kuadrat begini, cara mengerjakannya gimana? Cara mencari inverse-nya gimana? Nah, tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Ini dia contohnya. Berarti kita mau nyari inverse dari yang ini nih. Kalau persamaan kuadrat begini, cari inverse-nya, caranya mirip. Pokoknya awal-awal mirip pakai yang tadi. Pertama, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Tulis dulu fungsinya. Udah begitu gimana? Langkah pertama ganti fx pakai y. Berarti fx-nya berubah jadi y. Y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Udah begini gimana? Ganti x jadi y, ganti y jadi x. Tuh, y jadi x jadi y. Udah begini, nah perhatikan di sini yang mulai agak ribet nih. Si 1 pindah ruas ke sini, ya. Positif 1 pindah ruas ke sebelah kiri, berubah jadi negatif. Berarti jadinya x min 1 sama dengan y kuadrat min 2y. Oke ya, y kuadrat min 2y. Ininya x min 1. Lihat. Sekarang kita mau bikin kuadrat di si yang ini, y kuadrat ini nggak ada. Atau gimana ya, nggak bilang nggak ada juga sih. Tapi kita merubah bentuk y kuadrat min 2y ini. Ya, jadi bentuk begini. Waduh, Bu, kok bisa jadi tiba-tiba begini? Ya, dengerin dulu. Yang ini tetap, ruas yang sebelah sini. X min 1 tetap. Yang ini selalu dibuat jadi y min 2y per 2. Selalu per 2. Kalau misalnya di sini 4, berarti selalu dibagi 2. Jadi, yang sebelah sini, yang koefisien dari y, itu selalu dibagi 2. Y kuadrat, y-nya tetap 1. Y min 2 per 2, kuadratnya keluarin. Ya, diulangi lagi nih. Jadi, caranya kita buat jadi bentuk kayak gini.
Tadinya kan Y kuadrat min 2Y. Nah, kita rubah jadi Y min 2/2. 2 yang atas dari yang ini, koefisien Y, tuh. Per 2, ketentuannya sudah begitu. Jadi kalian mau nemu soal kayak gimana pun selalu per 2. Kalau fungsi kuadrat. Oke ya. Jadi kalau misalnya di sini Y kuadrat min 4Y. Berarti min 4 per 2. Selalu per 2. Kalau misalnya di sini Y kuadrat min 6Y. Berarti di sini juga min 6 per 2. Dikuadratkan. Kuadratnya jadi di luar nih. Kayak gini nulisnya. Selalu begini. Ngikutin aja pokoknya. Per kurangi sama yang di sini. Ini kan 2/2 kan? Berarti 2/2 dikuadratkan. Dikurangi sama yang ini. Kalau misalnya tadi di sininya 4. Berarti kan di sininya min 4/2. Nah, di sini juga ngikutin nih. Min 4/2 dikuadratkan. Minnya di luar. Tuh. Kuadratnya juga di luar. Artinya gimana? Artinya kalau misalnya kita sederhanakan, berarti kan jadinya begini. Yang ini tetap X min 1, Y min 2/2 itu berapa? 1 kan? Berarti Y min 1 dikuadratkan. Jadi ininya kita kerjain nih, 2/2-nya. Yang ini juga 2 dibagi 2, 1. 1 dikuadratkan, ya 1. Bakal beda hasilnya kalau kalian nulis negatifnya di dalam. Jadi kalau nulis negatifnya di dalam 2/2, 1. Jadi min 1 kan, min 1 dikuadratkan jadi positif ininya. Makanya negatifnya ibu bilang tadi harus di luar. Pokoknya ngikutin cara yang begini. Ya, nanti kalau misalnya ada soal, ngikutin caranya begini. Yang beda itu tinggal ininya aja nih, si 2Y. Tuh, misalnya kalau nanti ininya berubah jadi 3, berarti min 3/2. Ininya berubah jadi 6, berarti min 6/2. Misalnya ininya jadi plus 4Y, berarti ininya juga berubah jadi plus nih. Y plus 4/2 dikuadratkan. Ininya tetap min kalau yang di sini. Min 4/2. Gitu ya. Semoga bisa mengikuti. Lanjut, udah begini berarti min 1 yang sebelah sini nih, min 1 yang di ruas kanan pindah ruas ke sana. Berarti kan jadinya begini. X min 1, min 1 yang ini pindah ke sini. Tadinya negatif berubah jadi positif. Berarti X min 1 plus 1. Min 1 plus 1 kan habis tuh 0. Punya utang 1 bayar 1. Uangnya habis, utangnya habis. Berarti tinggal X sama dengan Y min 1 dikuadratkan. Oke ya, sampai sini. Ya, udah begini gimana Bu? Kan kita mau buat jadi Y sama dengan. Nah, Y-nya ini masih di dalam. Ada kuadratnya. Ilangin dulu kuadratnya. Cara ngilangin kuadrat itu gimana? Pakai akar. Kedua ruas kita akarkan. Makanya jadinya plus minus akar X sama dengan Y min 1. Kuadratnya hilang. Jadi sebelah sini diakarkan, sebelah sini kuadratnya hilang. Bu, kok tiba-tiba muncul plus minus akar sih, Bu? Nah, kenapa ini, Bu? Kenapa ada plus minus? Kenapa nggak plus aja? Atau kenapa nggak minus aja? Itu karena dia punya dua kemungkinan. Misal begini. 4 sama dengan 2 kuadrat. Benar ya? 2 kuadrat itu 4. 4 sama dengan 2 kuadrat. Berarti, nah, 4 itu bisa hasil dari min 2 dikuadratkan atau positif 2 dikuadratkan. Kan kalau positif 2 dikuadratkan berarti plus 2 dikali plus 2 sama dengan positif 4. Atau bisa juga jadi min 2 dikuadratkan. Artinya min 2 dikali min 2. Negatif dikali negatif berubah jadi positif. Nah, bisa jadi ada dua kemungkinan yang hasilnya positif 4 itu. Bisa plus 2 dikuadratkan, bisa min 2 dikuadratkan. Maka yang ini juga sama. Bisa plus akar X dikuadratkan, bisa min akar X dikuadratkan. Hasilnya nanti adalah si X. Nah, sama dengan Y min 1. Udah begini gimana? Min 1. Kan kita mau buat jadi Y sama dengan ya. Berarti min 1 yang ini pindah ruas ke sini. Tadinya dia negatif, pindah ruas berubah jadi positif.
positif 1. Berarti fungsi Y-nya sama dengan 1 positif negatif atau 1 plus minus akar X. Atau ada dua kemungkinan nih nanti fungsinya. Bisa Y sama dengan 1 plus akar X atau Y sama dengan 1 min akar X. Nah, itu dia inverse-nya. Nah, jadi F inverse-nya ini tadi. F inverse X sama dengan 1 plus minus akar X. Itu dia cara mengerjakan atau cara menentukan inverse. Gitu. Oke ya. Selesai pembahasan kita kali ini tentang operasi inverse. Mari kita cek soal latihannya. Nah, ini dia soal latihannya. Ada 3 soal, soalnya mirip banget ya, cuma beda angka aja sama yang tadi. Silahkan dicoba. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, jangan ragu buat nanya ke ibu. Boleh japri atau boleh dari grupnya langsung, ya. Boleh, terserah kalian. Jadi jangan malu buat nanya, harus mau belajar ya, biar bisa. Harus mau nanya, kalau gak ngerti nanya biar bisa. Ibu harap semua mengerti materi kali ini, semuanya paham pembelajaran yang Ibu berikan. Berarti cukup sekian dari Ibu pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, terus bertahan lama di otak kita, diingat di otak kita dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.